meluangkan waktu malam hari ini. Sekali lagi, pasti publik bertanya, kenapa yang satu ini dikasih panggung terus di TV One? Mbak Monique Rickers. Selamat malam, terima kasih, shalom. Aktivis pro-Israel, tapi dalam konteks kemanusiaan kami ingin dengar apakah Mbak Monique tetap hatinya untuk Israel atau jangan-jangan sudah berpaling, hatinya luluh untuk Gaza. Malam hari ini kita dengarkan Mbak Monique ya, kita dengarkan, kita kasih ruang yang berimbang untuk semua pihak. Sebenarnya kami ada mengundang selebritas yang kemarin sempat ingin memberikan bantuan ke Gaza, Wanda Hamidah, tapi kami juga cukup kaget dengan cuitan, postingan Mbak Wanda Hamidah. Saya sebutkan saja postingannya, yang nggak rela katanya, satu meja sama Monique Rickers. Saya kaget, saya betul-betul kaget. Maaf ya. Saya kaget, apakah punya dendam pribadi, secara personal, sampai ada kalimat darah mendidih, Mas, sorry, saya tidak sudi datang ke Catatan Demokrasi. Itu kata Mbak Wanda Hamidah. Saya berharap malam hari ini kami tungguin Mbak sampai jam 9:30 malam. Siapa tahu Mbak Wanda ingin datang langsung. Boleh juga join Zoom, bergabung di dialog kita malam hari ini. Karena dari kemarin kita dialog, kalau Mbak Monique tarik sejarah, sepertinya posisi Mbak Monique jelas Mbak ya. Tetap berada di Israel, tidak menyalahkan Israel sama sekali. Yang kita tangkap dari kemarin-kemarin dialog dengan Mbak Monique. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Persis. Gitu ya, Catatan Demokrasi. Ya, jadi kalau ditanya sikap saya tentu saja saya menolak kekerasan dan terorisme. Kita berbicara tentang Gaza, tapi berbicara tentang kemanusiaan di Gaza. Tapi kemanusiaan itu jangan pilih-pilih. Di Gaza saat ini masih ada 50 sandera, 26 tewas, 24 masih hidup. Sampai hari ini sejak 7 Oktober 2023, 634 hari lebih. Jika kita peduli pada kemanusiaan, apakah pernah di Indonesia menyuarakan untuk membebaskan Sandra? Sandra ini ditawan dalam keadaan tidak diketahui apakah dia sakit, dia lapar, kondisinya di rumah atau di terowongan, tidak ada yang tahu. Beda dengan tahanan, beda dengan napi teroris. Napi teroris bisa dikunjungi. Gaza, kita sering sekali berbicara tentang kemanusiaan Gaza. Tetapi kemanusiaan di Gaza selalu dibangun atas dasar menolak Israel sebagai sebuah negara, atau atas dasar kebencian terhadap Israel. Ketika 7 Oktober serangan teror terjadi pada Israel, posisi Gaza apakah dijajah oleh Israel? Tidak loh, Bang Andro. Israel sudah keluar dari Gaza pada tahun 2005. Artinya, alasannya apa? Ketika terjadi serangan teror masuk ke Gaza, dari Gaza masuk ke Israel, menewaskan 1.200 orang, menyandra 253 orang. Apa alasannya? Ternyata kalau kita lihat di piagam Hamas, Hamas memang tidak menghendaki adanya negara Israel. Saya bacanya gampang, dari albalad.co. Nah, penulisnya adalah Faisal Assegaf yang sering menjadi tamu di TV One ini. Dia menyatakan bahwa Hamas tidak mau untuk mengakui adanya negara Israel. Sekarang begini, kalau satu kelompok organisasi tidak mau mengakui entitas Yahudi, orang Yahudi mau tinggal di mana? Padahal secara sejarah kita tahu Israel itu adalah negara yang dilahirkan kembali. Dahulu dia adalah kerajaan Israel. Rajanya siapa? Daud. Salomo. Ketika Raja Salomo berkuasa, Gaza itu termasuk wilayah kerajaan Salomo. Ini jelas sejarahnya. Saya setuju dengan Pak Irfan. Kita bahas sejarah. Nah, sejarahnya seperti itu. Gaza adalah kota warisan untuk suku Yehuda. Suku Yehuda itu sukunya Raja Daud. Sukunya Yesus Kristus. Ada di Yosua 15 ayat 47. Dasar hukumnya jelas, legalitasnya Israel berdiri itu jelas. Resolusi 181 PBB. PBB membagi dua tanah mandat Inggris.
Pada saat itu petanya dinamakan apa? Palestina. Kenapa namanya Palestina? Karena seorang raja bernama Kaisar Hadrian, Raja Romawi, pada tahun 135 Masehi mengubah nama Yudea menjadi Palestine, Palestinia. Ibu kota Yerusalem diganti menjadi Al-Quds. Menjadi Aelia Capitolina yang sekarang kemudian menjadi Al-Quds. Sejarah jelas. Israel ada. Israel itu bukan negara dongeng, tetapi adalah peradaban yang panjang dengan sejarah yang jelas. Pertanyaan saya, kenapa Gaza selalu bermasalah? Kenapa selalu kita dari tahun 2000, sejak saya diundang ke TV One sejak 2021, urusan ini nggak beres-beres? Harusnya kita tarik dong, penyebabnya apa sih? Oke, kalau ditarik ke sejarah rasanya program ini tidak akan pernah habis. Program ini selesai juga sejarah tidak akan pernah selesai. Damai hanya bisa tanpa teroris. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.